Hey, sahabat properti. Jadi sekarang aku lagi berada di salah satu perumahan elit di Citraland, Surabaya Barat, tepatnya di Citraland Utara, di perumahan Northwest. Nah, perumahan Northwest sendiri merupakan perumahan mandiri yang memiliki berbagai macam fasilitas, mulai dari area komersial, area danau, kolam renang, taman bermain, area bersantai, dan juga area jogging, serta dekat banget dengan fasilitas seperti sekolah dan juga clubhouse. Nah, perumahan ini juga memiliki tipe terbarunya, yaitu tipe Atlanta, yang cocok sekali untuk kaum milenial seperti kalian. Tipe ini juga dikategorikan sebagai smart millennial home karena fungsinya yang compact dan juga fungsional. Nah, kalian pasti sudah penasaran kan gimana sih rumah ini? Yuk, kita langsung ke lokasinya aja. Nah, ini dia Smart Millennial Home yang tadi sudah aku sebutkan. Nah, ini ada tipe Atlanta di mana memiliki luas bangunan 103 meter persegi dan juga luas tanah 72 meter persegi yang menjadikan rumah ini terasa kompak dan juga tentu saja fungsional. Nah, kalau kalian lihat tampak depannya ini sudah mengusung konsep Skandinavian di mana menggunakan atap plana yang didesain menyatu dengan tubuh bangunan sehingga membuat bangunan ini terlihat lebih tinggi dan juga jenjang. Nah, untuk carportnya sendiri kalau kalian lihat di sini sudah luas banget karena didesain untuk muat 2 mobil, dan juga kalian tenang aja karena kalau kalian beli rumah ini kalian sudah dapat free kanopi dari developer, dan kanopinya ini bukan kanopi yang abal-abal ya teman-teman, karena kanopi ini sudah diberikan material terbaik yaitu solar flat yang berguna untuk meminimalisir terik cahaya matahari yang masuk ke carport kalian sehingga mobil kalian tidak akan kepanasan. Nah, sebelum kalian masuk ke dalam rumah, kalian juga sudah disediakan satu box untuk UV sterilizer drop box yang dapat kalian gunakan untuk mensteril paket kalian. Nah, selanjutnya kalian juga mendapatkan satu F&B tray yang bisa kalian gunakan. Misal kalau kalian memesan makanan dari GoFood, kalian bisa menyuruh kurirnya untuk menaruh makanan tersebut di F&B tray tersebut. Nah, untuk area fasad lantai satunya ini, kalau kalian bisa lihat di sini tuh sudah keren banget karena sudah diberikan granit tile Cosmo yang menyerupai batu alam travertine dan juga dikombinasi dengan adanya tali air yang dibuat besar kecil seperti ini sehingga membuat permainannya menjadi lebih unik lagi. Nah, di sebelah kanan saya juga sudah ada satu mini garden yang bisa kalian dekorasi sesuka kalian tentunya. Untuk rumah ini sendiri juga termasuk rumah smart home karena sudah dilengkapi dengan adanya smart door lock dan juga adanya bell door yang sudah dilengkapi dengan kamera yang tentunya membuat rumah kalian jauh lebih aman. Nah, ayo kita masuk yuk. Nah, ini dia dalam rumahnya, guys. Kalau kalian lihat ini benar-benar lucu banget dan juga tentunya sudah fungsional karena setiap sudut rumahnya dapat kalian desain sesuka kalian dan bisa untuk memenuhi semua kebutuhan keseharian kalian. Nah, begitu masuk dari pintunya, kita sudah disambut dengan area ruang tamu. Area ruang tamunya ini untuk supaya tidak ada kesalahpahaman, aku akan jelaskan ya. Untuk area setiap interior yang ada di rumah contoh ini itu hanya ilustrasi alias untuk inspirasi kalian aja. Jadi kalau kalian beli rumah ini, kalian itu hanya mendapatkan kosongan. Jadi tentunya akan lebih bagus lagi kan, supaya kalian bisa merenovasi atau mendekorasi rumah kalian sesuai dengan taste atau selera kalian. Nah, ini kalian lihat ini itu merupakan konsep interior Japandi natural. Kalian bisa lihat dari penggunaan warna kayunya yang benar-benar natural dan juga terang, lalu juga dipadu-padankan dengan warna-warna seperti krem maupun beige. Nah, kalau kalian lihat di sini tuh ruang tamunya minim banget, tapi tentunya sudah muat untuk 3 orang ya, teman-teman. Nah, kalau kalian lihat untuk lantainya sendiri di sini juga sudah bagus banget karena sudah kalian bisa free dapatkan motifnya itu seperti motif granit tile, motif kayu yang super natural dan juga warnanya terang sehingga setiap furniture mau itu warnanya gelap, terang, kontras itu bakal masuk dengan rumah ini. Nah, selanjutnya di sebelah kanan saya di sini sudah ada satu kamar mandi atau powder room yang bisa kalian gunakan atau tamu kalian gunakan. Nah, seperti apa sih powder roomnya? Yuk kita sama-sama cek.
Nah teman-teman, ini dia powder roomnya. Kalau kalian lihat powder roomnya itu cukup besar ya teman-teman, karena sudah juga dilengkapi dengan area shower room, dan juga untuk sanitarinya itu sudah terbuat dari Toto, jadi tentunya sanitarinya sudah terjamin bagusnya. Nah tapi kalian itu nggak akan mendapatkan yang namanya cermin atau mungkin wastafel seperti ini, karena itu kalian harus dekorasi sendiri. Nah kita lanjut ke ruangan berikutnya. Nah, begitu keluar dari toilet, selain ada ruang tamu, ternyata di area belakang sini juga sudah ada ruang kitchen. Untuk ruang kitchennya sendiri di sini sudah cukup besar ya, tapi rumah ini tentunya hanya memiliki satu tipe kitchen ya. Jadi bisa digunakan untuk dry kitchen maupun wet kitchen. Untuk wet kitchennya sendiri bisa kalian desain seperti ini, di mana ada letak wastafelnya dan juga kompor. Untuk dry kitchennya juga bisa kalian desain seperti ini kalau misal rumah kalian nggak cukup untuk menaruh island pantry-nya. Nah, selanjutnya di area belakangnya sendiri juga sudah ada inner courtyard atau alias outdoor area untuk service area seperti laundry room. Nah, yuk kita sama-sama cek. Nah, ini udah bagus banget karena minim tapi tentunya fungsional. Karena kalau misalnya kalian menggunakan mesin cuci seperti yang ada di rumah contoh ini, di mana menggunakan front loading, tentu kalian bisa mendesain atasnya untuk sebagai jemuran baju. Selain itu juga kalau kalian membeli rumah ini, kalian akan mendapatkan free kanopi. Jadi tentunya kalian nggak usah lagi buat-buat yang namanya kanopi, karena kanopi itu bukannya mahal kan teman-teman. Nah kita lanjut ke ruang kamar tidur pertama di lantai satunya. Yuk. Nah ini dia kamar pertama yang ada di lantai 1. Kalau kalian lihat kamar ini kecil, tapi tentunya bisa kalian desain sefungsional mungkin. Dimana ini adalah inspirasinya ya, jadi bisa untuk menggunakan single bed, lalu juga bisa menaruh rak seperti ini, dan juga adanya lemari yang multifungsi, dimana adanya dapat menggunakan meja tarik seperti ini, sehingga tentunya kamar ini akan memiliki yang namanya meja belajar mini atau meja rias mini. Nah, karena kamar ini juga kalau kalian beli rumah ini akan mendapatkan free AC, dan itu merupakan hal yang worth it banget untuk kalian dapatkan jika membeli rumah ini. Nah, kita lanjut ke ruangan selanjutnya. Nah, begitu keluar dari kamar pertamanya, sebelum kita naik ke lantai 2, di sini aku akan jelaskan kalau di area bawah tangganya ini kalian akan dapatkan kosongan. Jadi kalian bisa desain seperti yang ada di rumah contoh ini untuk mendapatkan fungsionalnya, di mana digunakan untuk sebagai area bangku untuk meja makan, sehingga untuk meja makan kalian jika sebesar ini kalian tetap mendapatkan 4 bangku duduk. Nah selain itu juga ternyata untuk rumah contohnya juga menginspirasi kita, di mana letak dispensernya juga ditaruh di bawah lantai sehingga rumah kalian menjadi lebih bersih tentunya. Nah selanjutnya kita langsung aja ke lantai 2 ya teman-teman, karena lantai 2 ini benar-benar unik dengan 6x12, tapi kamarnya ternyata ada 3 loh. Yuk kita segera cek aja. Nah ini dia lantai 2-nya. Kalau kalian lihat tadi waktu aku naik dari tangganya itu terang banget. Kenapa kok Kak bisa terang? Karena di atasnya sudah ada skylight, sehingga ruangan tergelap dari rumah, yaitu area tangga, bisa menjadi seterang itu. Nah, kalau kalian lihat begitu kita masuk, di sini ada satu space yang begitu besar. Kalau di rumah contoh ini digunakan untuk meja belajar. Jadi ini merupakan ide yang sangat bagus ya, sehingga dapat memanfaatkan setiap space yang ada. Selain itu, selain meja belajar, kalian juga mungkin bisa meletakkan seperti kabinet sepatu dan lain sebagainya. Nah, untuk lantai 2 ini sudah dilengkapi dengan 3 kamar. Di belakang saya sudah ada salah satu kamar yang bisa digunakan untuk kamar anak-anak. Yuk kita sama-sama cek. Nah, ini dia teman-teman, salah satu kamar yang ada di lantai 2. Kamar ini kalau kalian lihat itu, atau yang aku sebutkan seperti kamar di bawah itu, aku bilang kalau kamarnya kecil, jangan khawatir, jangan cemas, karena kalau kalian sudah berada langsung di lokasinya itu, kamar ini terasa sangat luas ya, untuk cocok untuk 1 orang ataupun 2 orang itu masih bisa ya teman-teman.
Kalau kalian lihat, kamar ini itu sudah didesain sama developernya sangat baik karena mengutamakan atau memanfaatkan yang namanya fungsional, di mana tempat tidurnya dibuat tinggi sehingga dapat menggunakan area bawahnya menjadi meja rias atau meja belajar untuk kamar ini. Di mana meja sendiri itu difungsikan dapat dimasukkan ataupun ditarik keluar sehingga mejanya dapat lebih besar. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke kamar anak yang lain atau bisa kalian gunakan untuk kamar teman kalian. Bagi kalian kaum milenial yang merantau ke Surabaya, kalian membutuhkan rumah seperti ini, kalian bisa kontak aku. Nanti aku akan kasihkan nomorku di kolom description ataupun di video ini. Jadi, yuk kita lanjut review rumahnya. Nah, ini dia kamar yang kedua yang bisa kalian miliki. Kamar ini ukurannya itu bisa dibilang hampir sama dengan kamar-kamar yang lainnya atau yang sebelumnya sudah aku review. Dan tentunya kamar ini juga fungsional banget didesain oleh developernya sehingga bisa menjadi inspirasi kalian jika kalian memiliki anak-anak yang suka untuk belajar, tapi kamarnya ternyata nggak seluas yang dibayangkan. Kalian bisa menggunakan konsep ini, di mana untuk tempat tidurnya dibuat model panggung, sehingga area bawahnya itu bisa kalian gunakan untuk area belajar atau untuk area bermain anak-anak kecil kalian. Nah, untuk kamar ini sendiri juga sudah memiliki pencahayaan yang bagus karena sudah dilengkapi dengan kaca yang besar sehingga pencahayaannya itu dapat masuk leluasa di kamar ini, sehingga untuk siang hari kalian nggak perlu yang namanya menyalakan lampu sehingga kalian akan hemat listrik. Nah, tapi sebelumnya setiap kamar yang ada di rumah ini akan mendapatkan free AC dari developer, jadi kalian nggak usah cemas kalau misalnya kalian harus membeli AC lagi. Kalian nggak perlu memikirkan itu. Yang kalian perlu pikirkan adalah apakah rumah ini worth it untuk kalian miliki. Yuk kita lanjut. Nah, ini dia. Begitu kalian keluar dari kamar yang sebelumnya aku review, di sebelah kanannya sudah ada satu kamar mandi sharing yang bisa kalian gunakan. Nah, kamar mandi ini luasnya itu benar-benar luas banget dan tentunya sudah lengkap, di mana ada area wastafel, kloset, dan juga area shower. Yang area showernya ini tidak kalah terangnya seperti di lantai bawah atau powder room, karena area showernya juga sudah dilengkapi dengan adanya skylight yang membuat ruangannya pada siang hari, pagi hari, atau sore hari itu tetap terang. Jadi kalian bisa menghemat listrik atau lampu kalian. Yuk! Nah, ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Kamar master bedroomnya atau kamar utamanya. Kalau kalian lihat ini luas banget ya teman-teman. Nah, kamar ini juga kalian bisa maksimalkan semaksimal mungkin setiap interiornya. Dan juga bisa muat queen bed size atau king bed size, itu masih muat ya teman-teman. Nah, kalian juga tetap bisa memiliki yang namanya meja rias ataupun meja kerja mini. Nah, selanjutnya di sini juga ide dari developernya ini bagus banget karena di sini kalau kalian tekan, kalian akan mendapatkan yang namanya lemari. Dan lemari ini juga difungsikan untuk nyambung dengan yang namanya panel TV-nya. Jadi itu membuat ruangan ini seperti rapi banget dan juga tentunya seperti built-in. Nah, tapi ternyata ada lagi yang sangat membuat kamar ini menarik, yaitu kamar mandi yang tersembunyi. Kalau kalian buka, ternyata di dalam ini ada kamar mandi, teman-teman. Yuk kita cek. Nah, ini adalah kamar mandi dalam untuk master bedroomnya. Di kamar mandi ini tuh pencahayaannya terang banget. Kalau kalian bisa lihat di video ini, itu gak sama dengan kalau kalian lihat di realnya. Nah, kenapa kok bisa terang seperti ini? Karena kalau kalian lihat di sini, kacanya ini sudah dimaksimalkan menggunakan kaca zigzag. Jadi sirkulasi udara untuk toiletnya masih tetap terjaga dan juga pencahayaannya masih tetap bisa masuk dengan baik. Nah, untuk sanitarinya ini sama dengan setiap kamar mandi yang ada di rumah itu, yaitu menggunakan sanitary toto. Jadi tentunya kualitasnya sudah terjamin dan tidak abal-abal. Nah, ini dia teman-teman.
kalian akan mendapatkan satu balkon mini yang ada di master bedroom. Jadi kalau kalian pagi hari ingin bersantai, kalian bisa membawa kopi kalian sambil menikmati pemandangan yang ada. Nah, karena aku sudah selesai mereview rumah ini, menurut kalian rumah ini gimana? Komen di bawah ya, dan jangan lupa subscribe, like, dan juga pencet bel notifikasinya sehingga setiap aku post video baru, kalian bisa menontonnya. Nah, see you!